Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kenikmatan yaitu kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat studio Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Karanggedang, Karanganyar. Yang mudah-mudahan jumpa kita kali ini adalah merupakan rahmatnya Allah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang masih diuji dengan adanya pandemi COVID-19, yang mudah-mudahan kita semua menjadikan kesabaran bagi kita dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ujian yang diberikan kepada bangsa yang kita cintai ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah memperjuangkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, sekaligus nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur di antara ribuan manusia, bahkan jutaan manusia, bahkan miliaran manusia, bahkan triliunan manusia, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam. Karena tidak ada jaminan setiap manusia yang lahir ke dunia ini memeluk agama Islam. Kita yang bukan putranya Nabi, kita yang tidak langsung menyaksikan Rasulullah, tetapi kita iman kepada Allah, kita memeluk agama Islam, itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidayah itu selalu kita mohon kepada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, selalu minta petunjuk agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus inilah yaitu agama Islam yang kita peluk ini. Mudah-mudahan dengan adanya kita memeluk agama Islam, kita akan selamat di dunia dan di akhirat, dan kita akan menjadi orang yang bahagia sebagaimana pantulan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa hak-hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana dikatakan hakul muslimi alal muslim sittun. Kewajiban orang muslim kepada muslim lainnya itu ada 6. Jadi andaikan kita mengaku orang muslim, maka sudah seyogyanya kita melaksanakan 6 perkara kepada muslim yang lain. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita berjumpa dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Inilah kewajiban bagi seorang muslim terhadap orang muslim yang lain. Jadi apabila kita berpapasan dengan orang sesama Islam, maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena ucapan salam itu mengandung 3 unsur doa. Yang pertama, kita mendoakan kepada orang yang kita jumpai supaya diberi dan dianugerahi keselamatan. Assalamualaikum. Yang kedua,
agar orang yang diuluki salam apabila kita bertemu dan berjumpa supaya dilimpahkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dan yang ketiga, kalau orang diuluki salam, dikasih salam adalah didoakan agar keberkahan melimpah kepada orang yang diberi uluk salam. Jadi apabila kita bertemu dengan siapapun, pertama kita ucapkan salam, jangan berengut. Jadi mengucapkan salam persis. Masa iya kita kalah dengan semut? Semut itu apabila bertemu dengan semut itu uluk salam. Jadi andaikan kita ketemu sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Walaupun orang yang kita temoni, orang yang kita jumpai itu kadang orang yang tidak sreg. Jadi kalau kita mengucapkan salam dan menebarkan salam, insya Allah lepas daripada jengkel-jengkelan. Orang itu tidak ada perengut-perengutan. Malah kalau ada orang yang lagi jengkel, lagi merengut, lagi ora bongbong maring dewek, uluki salam baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya Allah akan lumer. Inilah keistimewaan salam. Jangankan kepada orang yang masih hidup, kepada orang yang sudah mati pun kita disunahkan salam. Maka apabila kita mengakhiri sholat kita, maka ditutup dengan salam. Assalamualaikum di sebelah kanan kita mendoakan orang yang beragama Islam, orang yang berada di kanan kiri kita didoakan mudah-mudahan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua, kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila jika dia mengundangmu maka datangilah. Maka kalau kita diundang, itu sudah seyogyanya sebagai seorang muslim wajib mendatangi undangannya orang muslim. Sebab nek diundang kita tidak datang, apalagi diundang pun kondangan ora teka, kuwi mengko angger ketemu isin. Dan kita kadang kalau diundang oleh manusia itu cepat datang, tetapi kalau diundang oleh Allah dengan suara azan, kadang kita itu tidak langsung datang, kita tidak langsung menunaikan undangannya Allah. Apalagi seorang anak yang diundang oleh orang tuanya, itu kita kalau sedang sholat sunnah saja, nek wong tuane ngundang kita, itu kita harus menggugurkan sholat sunnahnya dan kita menjawab nuhoni undangane wong tua. Sebab apa? Sebab sholat sunnah. Inilah pentingnya undangan. Jadi kalau kita diundang oleh saudara kita, apalagi diundang undangan yang sifatnya walimahan, itu kalau tidak datang, yang ngundang ya malu kalau ketemu, yang diundang pun lebih malu. Kayak diutang utangi jen ora lunas-lunas. Kalau kita diundang itu tidak datang. Inilah kewajiban muslim terhadap muslim lainnya yang kedua. Lalu yang ketiga, wa idzastan sohaka fansoh lahu, jika dia meminta nasihat maka beri nasihat. Apabila kita dimintai pitutur, kita dimintai pendapat, fansoh, berilah pendapat itu, tetapi sifatnya pendapat itu bisa mencerahkan. Jangan sampai kita dimintai pendapat, dimintai pitutur, dimintai nasihat, justru nasihatnya malah jadi beban pikiran. Contohlah itu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika memberikan pendapat kepada anaknya, ya bunaya inni arafil manam anni azbahuka fanzur madza taro. Henak, aku kanang-anane ngimpi kon nyembelihku, kepriwe pendapatmu nak? Anak yang soleh jawabnya, ifnal matu maru satajiduni insyaallahu minasobirin, rama lakoken. Nah itu adalah perintah dari Allah. Jangan sampai kita menjawab, lo rika dingin sing wis tua,
itu jangan sampai. Justru kalau kita dimintai pendapat, bagaimana kita menjadikan urun pendapat itu yang sifatnya pendapat itu menjadikan orang itu jadi tambah wawasan, jadi tambah pemikiran, dan pemikiran itu tambah menggembirakan. Inilah kewajiban yang ketiga, kalau kita dimintai nasihat, maka berikanlah nasihat. Inilah apabila kita sebisa mungkin, karena kewajiban orang muslim itu kalau tidak bisa sembur ya pitutur, memberikan nasihat, yang nasihat itu sifatnya memberikan arahan. Apalagi seorang tua terhadap anaknya memberikan nasihat, orang tua terhadap yang muda itu memberikan nasihat. Kemudian yang keempat adalah wa idza ngatosa fahamidallahu fasammithu, apabila dia bersin lalu membaca alhamdulillah, maka ucapkanlah doa yarhamukallah. Jadi kalau kita bersin itu adalah bagian daripada kenikmatan. Dan kita kalau sedang bersin itu etikanya itu harus ditutup dengan kain, supaya apa? Kalau ada penyakit itu tidak menyebar. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini, kita itu mengikuti protokoler kesehatan, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk kemanapun kita pakai masker, agar kita tidak tahu siapa yang terkena penyakit, dan kita menghindari supaya tidak tertular penyakit itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang keenam adalah wa idza marido fa'udhu, apabila saudara-saudara kita itu sedang sakit, maka jenguklah. Sebab pahalanya orang yang menjenguk orang sakit itu luar biasa pahalanya. Kemudian wa idza mata fattabi'hu, apabila orang itu sudah mati, maka kita antar jenazahnya kemana? Ke makbaroh dan peristirahatan yang terakhir. Kalau demikian, apabila kita di tengah-tengah COVID-19 ini, kalau memang ada yang mati karena terpaparnya pandemi COVID-19, kita jangan menolak jenazahnya. Sebab apa? Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain adalah apabila orang itu meninggal, kita antar jenazahnya kemana? Ke tempat peristirahatan terakhir. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan zahir dan batin, dan kita bisa melaksanakan 6 hak kewajiban orang muslim terhadap muslim yang lain. Insya Allah kita sudah sempurna kalau bisa melaksanakan 6 hal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.